Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Taufikul Imam, Prodi Informatika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembuatan proposal saya dan menjalankan program yang saya buat beserta menjelaskan codingnya. Apa tema atau aplikasi dan proposal yang saya buat, yaitu aplikasi Breaking News. Oke, dalam proposal tersebut terdiri beberapa poin-poin penting, yaitu yang pertama ada latar belakang. Apa latar belakang? Latar belakang dalam pembuatan aplikasi Breaking News yaitu saat ini media elektronik telah menyaingi media cetak. Munculnya televisi dalam kehidupan manusia memang menghadirkan suatu peradaban, khususnya alam proses komunikasi dan informasi yang bersifat massal. Di samping itu, perkembangan teknologi internet di Indonesia sangat meningkat tajam. Begitu juga dengan pemanfaatan smartphone. Terbukti dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang sering online dan mengakses situs-situs web tertentu, mempermudah dalam berkomunikasi maupun melakukan kegiatan online yang lainnya seperti online shop, browsing jurnal internasional, bahkan bermain game dan juga membaca berita menggunakan smartphone. Oke, seiring berkembangnya teknologi yang sangat pesat belakangan ini, yaitu media elektronik pun yang sudah masuk di Indonesia itu berdampak sangat pesat sekali, diantaranya dalam hal teknologi, yang mana dahulu berita, untuk kita mengetahui berita itu hanya melalui akses televisi, koran, media cetak koran, dan yang lain-lainnya. Tetapi berhubungan sekarang sudah canggih, yaitu memasuki era revolusi industri 4.0, kita bisa membaca berita online cukup dengan smartphone, yang mana di situ kita bisa tahu apa saja berita yang sudah muncul. Dalam halnya berita sepak bola, football atau olahraga. Terus ada laka lantas dan semuanya. Oke, berita merupakan informasi yang terjadi mengenai fakta ataupun ide yang disajikan lewat bentuk cetak, siaran maupun internet. Sering berkembangnya teknologi, berita mulai marak disajikan dalam internet. Karena dengan internet, seorang tidak perlu memakan waktu lebih banyak yang memperoleh sebuah berita yang diinginkan. Perkembangan berita ini kemudian diikuti oleh perkembangan dunia internet berbasis mobil phone. Dengan mobil phone, seseorang akan sangat mudah mengakses berita, karena mobil phone merupakan alat komunikasi yang kecil dan ringan dan mudah penggunaannya, serta hampir semua orang memilikinya. Kenapa bisa dikatakan mobil phone ini sangat ringan dan mudah dibawanya? Kalau dibandingkan di zaman dahulu, yang mana prinsip berita itu hanya ada pada media cetak seperti koran, majalah, dan di televisi. Nah, seiring berkembangnya zaman maju dan era revolusi industri sudah masuk, di sini pun perkembangannya berita itu cuman kita membawa mobil phone atau handphone. Di situ kita sudah bisa melihat berita dengan detail dan lengkap selengkap-lengkapnya.
Dan untuk yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam proposal ini adalah bagaimana membuat aplikasi breaking news berbasis Android. Yang ketiga ialah tujuan. Apa tujuan dalam pembuatan aplikasi breaking news ini? Yaitu yang pertama ialah mempermudah pembaca berita untuk menemukan list berita terbaru yang terbagi ke dalam beberapa kategori berita. Yaitu yang pertama, kita itu mudah menemukan berita dengan cuman mencari kata kunci berita apa yang mau kita baca. Misalnya di situ ada kategori berita laka lantas, politik, terus olahraga dan semacamnya. Yang kedua yaitu mengumpulkan berita-berita terkini pada platform Android, sama seperti yang di atas. Lalu yang ketiga, mengefisiensi waktu membaca berita yang semula menggunakan media cetak atau koran, majalah, dan tabloid yang perlu membuka lanjutan atau berita sambungan di halaman tertentu kini menjadi lebih mudah karena tinggal scroll untuk melanjutkan membaca. Kenapa dibilang hemat waktu, mengefisiensi waktu? Karena ketika kita membaca berita di koran maupun di majalah, kita harus membaca itu dengan membuka lembar demi lembar untuk menyelesaikan membaca suatu berita tersebut. Namun pada aplikasi ini, berita hanyalah cukup dengan mengklik dan cuma men-scroll ke bawah untuk selesai membaca berita yang ingin kita baca. Masuk ke ruang lingkup, yaitu ruang lingkup dalam aplikasi breaking news ini banyak pilihan yang diuntungkan, seperti penulis berita, pembaca, bahkan user smartphone. User menginstal aplikasi breaking news pada smartphone-nya, kemudian memilih kategori berita yang akan dibaca sesuai minat. Dengan kemudian mengklik, maka muncul uraian berita. Hal ini sangat lebih efisien dalam segi waktu maupun biaya, karena berita yang disajikan yaitu olahraga, politik, teknologi, otomotif, dan laka lantas. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa aplikasi breaking news ini banyak diuntungkan oleh pengguna maupun penulis serta pembaca. Kenapa bisa seperti itu? Karena proses pengembangannya itu sangat cepat dan mudah dan tidak ribet, yaitu hanya kita memilih kategori berita yang kita baca, lalu kita pilih saja berita yang mau kita baca dan cukup men-scrollnya, itu sudah selesai. Oke, kita ke metodologi. Untuk metodologi dalam aplikasi breaking news ini ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan atau feasibility study yaitu sebuah proses pengumpulan berita-berita terkini yang dimiliki oleh beberapa situs berita yang disajikan ke dalam aplikasi breaking news, yaitu tentang studi kelayakan. Yang kedua, ada desain fungsi atau desain function. Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan di sebuah perancang perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, referensi interface, dan detail algoritma prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Dokumen inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan sistemnya. Jadi, untuk kita membuat sebuah sistem yang perlu kita lakukan terlebih dahulu ialah melakukan desain fungsi. Di antaranya ada desain programnya, analisa apa saja yang dibutuhkan,
apa saja yang diambil gitu. Setelah kita melakukan desain fungsi selesai, baru kita pergi ke coding dan testing. Apa coding dan testing? Coding dan testing atau pembuatan kode program dan pengimplementasiannya. Coding itu merupakan penerjemah desain dalam bahasa bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer atau seorang pembuat program yang akan menerjemah transaksi yang diminta oleh user atau pengguna. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam pengerjaan suatu sistem. Dalam artian pengguna komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodaan selesai, maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. Oke, seperti ini. Setelah kita melakukan desain fungsi, maka kita pergi ke coding. Yaitu coding itu tahap sudah pembuatan programnya. Setelah tahap pembuatan programnya kita sudah selesai, maka kita pergi ke tahap testing. Kenapa harus ada tahap testing? Karena sebelum program kita digunakan oleh user atau pengguna dan dipublish ke Play Store, kita harus mengetes terlebih dahulu apakah masih ada kesalahan atau bug-bug yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Jadi kita bisa memperbaikinya. Baru setelah aplikasi itu berjalan dengan baik dan lancar, baru kita melakukan ke tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan atau pengujian sebuah program. Tahap penerapan atau pengujian program ini, di tahapan ini kita bisa katakan ini tahapan yang final dalam sebuah pembuatan program. Kenapa bisa dikatakan final? Karena dalam pembuatan sistem, setelah melakukan analisa desain dan penggodaan, maka sistem yang sudah jadi akan dipublish ke Play Store atau App Store dan aplikasi siap digunakan oleh user. Seperti katanya saya tadi. Setelah kita melewati dua poin penting tersebut, maka setelah sempurna program tersebut, kita publish untuk bisa digunakan oleh berbagai user atau orang yang memerlukan informasi berupa berita terbaru dengan mudah dan cepat. Oke. Untuk yang terakhir yaitu ada pemeliharaan atau maintenance. Setelah aplikasi digunakan oleh pelanggan, tim developer masih memantau aplikasi tersebut, apakah masih beroperasi dengan baik dan memastikan tidak ada kerusakan pada aplikasi tersebut. Aplikasi pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. Nah, dalam tahap pengujian final itu kita yang terakhir tugas kita yaitu di tahapan pemeliharaan. Bagaimana tahap pemeliharaan? Yaitu dalam pemeliharaan ini yaitu seorang programmer itu memantau sebuah aplikasi yang sudah dibuat atau dirancangnya. Apakah di situ ada yang perlu diupdate seiring berkembangnya zaman? Karena diantaranya tadi itu. Yang dua, fitur yang perlu kita tambahkan apa saja atau perangkat lunak yang harus kita sesuaikan dengan lingkungan baru yang ada. Seperti itu. Lalu kita pergi ke WBS yaitu Work Breakdown Struktur. Nah, dalam WBS tersebut ada poin-poin penting juga. Tidak kalah seperti tadi, yaitu ada konsep. Dalam konsep breaking news ini membuat pengguna dengan mudah mengakses berita terbaru untuk menemukan bermacam list berita dan beberapa kategori berita sehingga pembaca dapat dengan mudah membaca berita hingga tuntas cukup dengan men-scroll lanjutan berita. Jadi dalam konsep aplikasi breaking news ini yaitu sangat mempermudah user dalam membaca, yaitu diantaranya tidak membuka lembar demi lembar seperti media cetak, koran maupun majalah. Namun di sini kita cukup download aplikasinya di Play Store, lalu kita
menginstalnya di HP, lalu kita pilih berita apa yang mau kita baca, dan di situ kita cukup dengan men-scroll atau menggeser ke bawah untuk melanjutkan membaca berita. Lalu ada evaluasi. Kami di tahap evaluasi ini melakukan survei dari berbagai situs berita. Lalu kami mengadopsi sekaligus mengevaluasi apa saja kekurangan berita terkini yang disajikan oleh situs-situs berita tersebut. Jadi tahap evaluasi ini kita melakukan survei. Apakah sebuah berita yang terdapat dalam situs itu ada kekurangan atau perlu kita tambahkan untuk menyempurnakan sebuah berita. Nah, ada pendefinisian dan kebutuhan. Kebutuhan yang membuat pengguna dengan mudah mengakses breaking news ini mempermudah pembaca berita untuk menemukan list berita terbaru yang terbagi ke dalam beberapa kategori, diantaranya yaitu ada olahraga, politik, otomotif, dan laka lantas. Dan juga selain itu, pembaca dapat dengan mudah membaca berita hingga tuntas cukup dengan men-scroll lanjutan berita. Lalu pendefinisian kebutuhan muatan itu diantaranya ada 4. Pertama yaitu programmer, ada data gambar, domain, dan hosting. Lalu kita ke pendefinisian fungsi spesifik. Pendefinisian fungsi spesifik ini yaitu fungsinya mempermudah masyarakat untuk mengakses breaking news atau mempermudah seorang pembaca berita untuk melakukan list berita terbaru. Kelebihan dalam aplikasi tersebut ialah cukup sederhana, yaitu tidak perlu membuka lembar demi lembar seperti media cetak, koran maupun majalah. Jadi di aplikasi ini kita cukup men-scroll atau menggeser ke bawah lanjutan berita apa saja dan membuka halaman demi halaman seperti membaca berita di media cetak. Dan yang paling inti yaitu kita dapat mengetahui update berita terbaru pada smartphone kita. Untuk yang terakhir ada pembuatan dokumentasi laporan. Pembuatan dokumentasi laporan itu ada 4 macam. Di antaranya yang pertama yaitu SKPL. Apa SKPL tersebut? Yaitu SKPL sebuah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk proyek ini hanya memerlukan komputer atau laptop yang mempunyai web apapun itu. Yang pertama bisa web browser maksudnya, yaitu seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome maupun Opera dan lainnya yang sudah terinstall sebagainya, dan serta sudah terinstall aplikasi pembuat program yaitu Android Studio. Dan yang kedua yaitu ada RD, yaitu Entity Relationship Diagram. Dan entitas yang ada pada RT adalah sebagai berikut, yaitu diantaranya ada user membaca yang memiliki ID, nama, dan email. Dan ada news berita yang memiliki kategori dan komentar. Lalu yang ketiga yaitu ada data flow diagram atau DFD, yaitu sama tapi berbeda kecil, yaitu dimana data flow diagram DFD ini ada user membaca juga. Sistem breaking news yang mana terdapat ID, nama, email, data neo berita, ID, email, dan datanya. Lalu yang keempat, yang ketiga juga ada juga desain aplikasi. Mama desain aplikasi sederhana, terlalu banyak komponen di dalamnya. Pada desain aplikasi tersebut hanya dapat beberapa kategori seperti berikut. Ntar lagi saya akan mencontohkan
hasil aplikasi dan juga menjalankan aplikasinya. Terus yang keempat itu ada penulisan program. Yang pertama, penulisan program atau sintak yang digunakan pada proyek ini yaitu menggunakan bahasa pemrograman berbasis Java maupun Kotlin. Tapi di sini saya menggunakan Java. Lalu implementasi perangkat lunak atau spesifikasi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi Breaking News adalah sebagai berikut. Di antaranya sistem operasi yang digunakan Windows 10 dan Java atau Kotlin sebagai bahasa pemrograman, Apache sebagai web server, MySQL sebagai database server dan digunakan sebagai database management system atau DBMS. Lanjut ke implementasi perangkat keras. Nah, dalam perangkat keras ini yang dibutuhkan oleh seorang user, baik itu dari sisi user pembaca, administrator, bersifat relatif tergantung dari spesifikasi yang dimiliki dan akan digunakan. Namun sebagai gambaran berikut sistem minimal yang dapat dipakai. Di antaranya yaitu prosesor Intel Core i3, RAM dengan kapasitas 4GB, space hard disk yaitu 20GB, VGA card Nvidia GTX 780 dengan Android versi 4.0 KitKat, ada CD-ROM, keyboard dan mouse, dan juga modem. Lalu penerapan dan pengujian sebuah program, yaitu target seorang user dan pembaca dalam aplikasi Breaking News ini, yaitu semua kalangan yang menginginkan atau membutuhkan ketika sedang dalam keadaan santai maupun ngantor, dan akan diuji terlebih dahulu demi kenyamanan kepentingan masyarakat. Oke, langsung saja. Di sini kita pergi ke aplikasinya. Oke, untuk pembuatan aplikasi Breaking News ini, di sini kita menggunakan dua aplikasi home, cuma diantaranya ada tampilan awal dan juga tampilan kedua tentang berita atau detail berita tersebut. Untuk pembuatan berita Breaking News ini, yang pertama yang kita lakukan ialah melakukan menambahkan boot glidernya, yaitu di sini saya menambahkan implementasikan Unted Glide dan juga dengan prosesor Unted Glide to scroll view desainnya. Lalu setelah kita menambahkan itu, kita langsung ke desain tampilannya, yang mana di sini ada 3 kategori main activity, yaitu yang pertama ada hierarchical view, buat dengan hierarchical view. Lalu yang kedua ada adapter tampilan awal yang pertama. Di sini saya menggunakan constraint layout. Lalu ada image view berita dan ada tag view. Lalu untuk detail aplikasinya tersebut, tampilan kedua yaitu saya menggunakan scroll view agar bisa digeser ke bawah, dan dalam scroll view juga ada linear layout dan juga image view. Lalu di situ tag view yang berisi tentang beberapa detail berita dan judulnya. Lalu kita ke codingan Java-nya. Yang pertama di sini saya menggunakan membuat hierarchical view adapter, yaitu dengan menggunakan array list, dengan kita membuat atau menghubungkan dengan ID dalam desain tersebut yang sudah terhubung. Lalu kita membuat adapter dan kita membuat, lalu kita deklarasikan. Tidak perlu saya bacakan satu persatu, namun cukup menggeser sedikit demi sedikit beritanya. Lalu kita cuma inputkan nambah berita. Lalu yang kedua di main activity-nya. Nah, di sini sama juga, kita ada array list, itu kita ambil dari tadi, yaitu di hierarchical view adapter, ditaruh di main activity. Lalu dalam desain tampilan di depan itu, di sini saya menginputkan manual, yang mana sebelum menginputkan tersebut saya mencari beberapa berita terlebih dahulu
dalam website detik.com maupun berita yang lainnya. Lalu saya kopikan yang pertama itu judulnya, lalu yang kedua itu gambarnya. Tapi dalam segi gambarnya itu saya tidak mengopikan gambarnya lalu saya menaruhkan viewable, melainkan saya cuma mengambil link gambarnya dan memastikan, jadi otomatis sudah ada gambar tersebut. Tapi dengan syarat di sini saya mengizinkan akses internet, yaitu Android manifestnya, permisi internet. Nah, baru gambar tersebut bisa terbaca. Dan yang terakhir ada detail berita, yaitu apa kata-kata berita tersebut yang ingin saya masukkan, mengkoreksi terlebih dahulu seperti ini dengannya. Lalu ada detail activity, tampilan kedua, yang mana ketika kita mengklik menu yang pertama tadi, kita pergi menu kedua, yaitu tentang detail berita tersebut dengan tampilannya dan codingan seperti berikut, dengan memanggil yang ada di main activity dan juga di skill view adapter. Ini ada percabangan. Oke, seperti ini codingannya, dan coba aplikasinya kita jalankan. Menunggu aplikasi sambil kita dijalankan. Nah, berikut tampilan berita yang kita buat tadi, yaitu seperti ini. Ada berbagai macam berita. Tampilan halaman pertama dan halaman kedua. Ketika kita mengklik berita tersebut, maka berisi tentang detail berita apa saja dalamnya, yaitu seperti contoh di atas. Berikut implementasinya, yang mana ada dua menu. Yang menu pertama itu di activity, dan yang di activity menu utama, dan yang kedua yaitu tentang detail berapa berita tersebut, yaitu. Oke, kita lanjut ke slide presentasi. Oke, untuk manajemen waktu proyek yang saya butuhkan di sini, yaitu mulai tanggal 14 sampai 15 Desember. Itu di sini saya sudah melakukan analisis kebutuhan, yaitu apa saja yang perlu saya buat dalam pembuatan aplikasi Breaking News ini. Lalu pada tanggal 15 sampai dengan 18 Desember di sini saya sudah membuat RD, SKPL maupun DFD. Dan dilanjut pada tanggal 19 sampai dengan 20 Desember. Di sini saya membuat dokumentasi laporan awal. Dan di tanggal 21 sampai dengan 22 di sini saya mulai mendesain sistemnya seperti apa dan alurnya bagaimana. Lalu untuk tanggal 25 dan 23 sampai dengan 25 Desember di sini saya sudah ke program, itu dengan penulisan program sekaligus mengimplementasiannya. Dan yang ke-26 dan 27 itu sudah termasuk final, yaitu merupakan penerapan dan juga pengujian program dengan mengecek sekaligus kalau sudah fix kita post atau kita publish ke Play Store. Untuk sumber daya manusia itu ada beberapa, yaitu ada studi kelayakan. Itu di sini saya menghabiskan dengan 250.000, dengan desain fungsi 250 sama, dan pemrograman itu 1 juta, dan pengujian itu 350, pelatihan 300.000, dan pemeliharaan 350.000, web service dan domain itu 1 juta, dan jumlah total itu 3.750.000 yang diperlukan untuk membuat aplikasi tersebut. Nah, ini tahap terakhir, yaitu
Kesimpulan dari program yang saya buat ini setelah saya menganalisa itu, di sini saya menarik kesimpulan, yaitu di mana berdasarkan hasil penelitian dan uji coba sistem, maka dapat ditarik kesimpulan dari aplikasi Breaking News secara online berbasis Android dapat mempermudah pembaca berita untuk menemukan list berita terbaru terbagi ke dalam beberapa kategori berita. Selain itu, pembaca dapat dengan mudah membaca berita hingga tuntas. Cukup dengan men-scroll lanjutan tanpa harus membuka halaman lembar atau demi lembar seperti berita di media cetak, itu koran, majalah, dan tabloid, dan akan mengetahui update breaking news pada smartphone. Lalu untuk saran saya dalam aplikasi ini, yaitu diantaranya dalam penyusunan proposal, baik proposal maupun program, itu banyak mengalami kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, untuk penelitian atau proyek selanjutnya, hal yang perlu dikembangkan diantaranya yang pertama, memperbaiki tampilan aplikasi sehingga lebih menarik lagi, sehingga para user dan pembaca itu lebih tertarik dan lebih banyak menggunakan aplikasi tersebut. Lalu yang kedua, yaitu dengan menambahkan fitur API non-retrofit pada aplikasi untuk menampung berita terupdate tanpa harus entry berita manual, sehingga berita terupdate secara otomatis. Ya, seperti punya saya tadi, kalau punya saya tadi itu masih manual. Nah, kalau kita menggunakan API ini, kita sudah tidak manual lagi, melainkan sudah sistem yang mengupdate-nya. Lalu yang ketiga, yaitu program akan lebih baik lagi jika dilengkapi dengan fitur notifikasi berita terbaru tanpa user pembaca harus melakukan checking pada aplikasi, dengan mengembangkan platform yang terbaru seiring dengan perkembangan di era society 5.0 tahun ke depannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, mulai dari presentasi proposal, menjalankan program, dan menjelas codingnya. Ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.